Fadli Umarudin kan, untuk panggilan sendiri yaitu Umarka. Di sini saya sebagai tim sosialisasi pendataan potensi KTA nasional, yang mana ini merupakan program utama dari Kuartir Nasional kan. Nantinya dengan adanya program pendataan ini, Kuarnas itu bisa memiliki data yang valid, berapa jumlah anggota pramukanya. Data tersebut pun nantinya berupa angka dan juga sampai ke titik paling rendah, yaitu di gugus depan nantinya. Nah, selain itu Kak, Kuarnas sudah mengeluarkan Jukran nomor 2 tahun 2024, yang mana di dalam Jukran tersebut ya Kak, pada pasal yang kedua itu berbunyi bahwasanya setiap anggota pramuka itu wajib Kak untuk memiliki KTA nasional, yang mana didukung pada pasal yang ketiga bahwasanya setiap kegiatan pramuka syarat utamanya harus punya KTA nasional. Nah, ini sudah kita lakukan Kak di tingkat nasional, seperti nanti yang akan datang di Jamnas. Nah, nanti tidak menutup kemungkinan di kegiatan keluarga, WhatsApp, syarat utama juga Ayu Pramuka. Tahu dan memberikan rekomendasinya kepada tim Ayu Pramuka untuk melaksanakan pendataan di sekolah-sekolah di bawah naungannya. Nah, selanjutnya dari Kuarnas juga sudah mendaftarkan program tersebut ke Kemenkumham sehingga terbitlah surat pencatatan ciptaan yang mana berlakunya 50 tahun dan di atas namakan langsung Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Nah, jadi artinya Kak, apabila ada pergantian di tingkat kepengurusan Kuarnas, program itu akan terus berlanjut Kak. Jadi bukan program tahunan atau mungkin program karena kepemimpinan, bukan, tapi program ini akan terus berlanjut karena di dalam kepramukaan perlunya update data sampai ke tingkat paling bawah. Nah, selanjutnya Kak, saya tadi sudah menyinggung Ayu Pramuka Kuarnas. Jadi di sini saya sampaikan bahwasanya Ayu Pramuka Kuarnas itu merupakan sebuah aplikasi ataupun sistem Kak, yang mana nantinya dapat mengintegrasikan seluruh anggota pramuka di Indonesia. Bahkan kegiatan-kegiatan pramuka, materi-materi pramukaan semuanya ada di dalam aplikasi Ayu Pramuka. Nah, untuk aplikasi sendiri nantinya dapat Kakak download by Android bisa, iOS juga bisa, atau Kakak buka langsung melalui web di Google ketik Ayu Pramuka Kuarnas nanti akan muncul. Nah, lalu aksesnya siapa saja? Aksesnya seluruh anggota pramuka, baik anggota muda, anggota dewasa, baik tingkat gusuran sampai tingkat Kuarnas. Perbedaan warnanya Kak nantinya. Nah, selain itu dari data bisa kita breakdown ke bawah Kak, yaitu keluarga Kalimantan Selatan dengan jumlah 1.700 sekian, dilanjutkan dengan potensi di WhatsApp HSU itu ada 105 yang sudah masuk. Nah, nanti kita bisa melihat lagi dari 105 tersebar di berapa keluaran dan di keluaran tersebut ada di gugus depan mana. Nah, selanjutnya jenis kartu. Jadi di dalam Jukran nomor 2 tahun 2024 dijelaskan Kak, ada dua jenis KTA Pramuka yang diterbitkan oleh Kuarnas. Yang pertama KTA standar atau reguler, yang kedua ada e-money. Untuk e-money sendiri itu memiliki fungsi lebih Kak, untuk alat pembayaran e-tol, e-parkir, pom bensin, belanja, dan juga penyeberangan ferry. Yang mana kemarin sudah saya gunakan untuk penyeberangan ferry ke Kota Baru kan. Nah, nantinya apabila Kakak pesan yang e-money itu nanti akan mendapatkan dua KTA, yaitu KTA reguler dapat, KTA e-money-nya juga dapat. Nah, khusus e-money itu nanti penerbitannya dari Bank Mandiri. Nah, untuk poin-poin yang terdapat di KTA, yang pertama jelas Kak, foto anggota pramuka, layaknya identitas pada umumnya. Dilanjutkan ada NTA, nomor tanda anggota, yang mana di situ ada kode AA itu perubahan kode keluarga, disusul BB itu kode WhatsApp, CC kode keluaran, tanggal, bulan, tahun lahir. Setelah itu dilanjut 4 angka terakhir ada nomor urut. Apabila
di satu keuangan tersebut ada tanggal dan tahun lahir sama, berarti nanti bisa 001, 002 dan seterusnya. Sama seperti NIK Kak. Dan ini sudah menggunakan sistem single identity, yang mana setiap satu anggota pramuka hanya memiliki satu NTA, dan itu berlaku seumur hidup. Dan nantinya kita juga meminta bantuan ke pembina pramuka. Nantinya akan kita berikan namanya belangko online, yang nanti bentuknya format Excel. Nah, di situ nanti selaku pembina tinggal memasukkan datanya di belangko tersebut, dan nantinya data itu bisa diambil dari dapur ataupun data teknis. Nah, setelah data tersebut diberikan lagi ke kita yang berisikan anggota pramuka, baru kita bisa melakukan pemotretan di gugus depannya. Nah, selanjutnya ketika karya sudah jadi, masuk ke tahap distribusi KTAK, yang mana ketika distribusi baru ada namanya administrasi. Jadi bisa kita katakan ada barangnya baru ada uangnya. Jadi mungkin di anggota pramuka tersebut bisa menabung dulu, dan nanti bisa diberikan ke pembina dulu. Nah, ketika pembina memberikan ke tim Ayu Pramuka, itu ketika KTAK sudah dilakukan gugus depan, nanti bisa masuknya sampai ke tahap ini. Nah, ketika sudah diketik Ayu Pramuka, nanti akan muncul kan. Nah, di sini ketika kakak arahkan kursor, contohnya saya arahkan kursor ke Kaltim, akan muncul datanya berapa warcap, jumlah siaga sampai pembina, ke Kalbar maupun ke Jawa, semuanya akan muncul. Nah, selanjutnya tinggal buka saja di pojok kanan atasnya kan. Nah, ini nanti tampilan beranda dari aplikasi Ayu Pramuka. Nah, nantinya di sini juga berbentuk sosmed, yang mana kakak bisa update postingan perihal pramuka. Nah, di sini ada contoh Kak dari Kak Darli selaku Pusdatnya dari Banjarbaru Kak, telah diadakannya musran untuk periode 2006-2028-nya Kak. Nah, ini sudah dilaksanakan musran untuk di Banjarbaru, dan Banjarbaru sendiri Kak merupakan pilot project di Kalimantan Selatan. Jadi sudah mulai pendataan per hari ini di gugus depannya. Nah, selain itu di sini ada fitur buku digital Kak, ada buku saku. Nah, ini nanti ada buku saku tingkat siaga, menjalan penegak, dan juga ada TKU TKK-nya. Nah, ini nanti dapat dimanfaatkan Kak. Selain buku saku ada buku panduan. Nah, di dalam buku panduan ini banyak Kak, mulai dari sejarah pramukaan, seragam, anggaran dasar, kompas, api unggun, tali temali, semakur, dan seterusnya. Ini semua tersedia di sini. Nah, ini nanti dapat dimanfaatkan dalam kegiatan kepramukaaannya. Untuk Kalimantan Selatan itu pendataan paling terakhir Kak. Jadi pertama itu di Kaltim, Kalbar, Kaltara sama Kalteng. Nah, sehingga datanya paling kecil. Nah, setelah itu kita lihat data di Kalimantan Selatan dengan jumlah 1.600.000 sekian kan, sini. Nah, di sini tersebar di beberapa WhatsApp. Nah, kita coba di HSU ada 105 kan. Nah, 105 ini tersebar di mana saja? Kita coba salah satunya di Amuntai Tengah, itu paling banyak, ada 53 anggota. Nah, dari 53 anggota di Amuntai Tengah itu tersebarnya di sekolah-sekolah mana saja. Seperti contoh di sini SMAN 1 Amuntai ada 1 Kak. Nah, di sini ada Kak Nadira Akmilia Rizky. Jadi kan nantinya akan muncul kan namanya, fotonya. Jadi kita bisa melihat data itu sampai ke tingkat paling bawah. Nah, apabila dibutuhkan, ini pun bisa diunduh ke Excel ataupun PDF-nya. Untuk melihat rekap golongan siaga sampai penegak. Selanjutnya apabila melihat rekap kepramukaan. Nah, berdasarkan TKU TKK-nya. Sini nanti kan mungkin ada kegiatan pramuka Garuda. Nah, itu harus memenuhi berapa SKU SKK-nya. Di sini tersedia nanti. Kakak yang sudah memberikan arahan, kami dari perwakilan dari SKB Satu Amuntai Pak. Pun bertanya kayak gitu ya, kami ini kan di SKB, pimpinan besar kami kan setiap kampus ada kegiatan pramuka, tapi untuk anak SKB itu kan bisakah diubahkan KTA kayak gitu. Nah,
siap siaga, penggalang dan penegak. Nah itu yang kami hendak tahu kayak itu. Nah soalnya kan SKB itu kan sekolah luar biasa kan. Jadi kan wajibkah anak-anak kami itu ikut membuat KPA juga, dan apakah seluruh jajaran dari kepala sekolah sampai dari guru-guru atau TU itu semua bisa memiliki KPA? Itu yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih. Pramuka baik itu yang berkebutuhan khusus atau tidak. Nah juga kemarin kan ada memang kebutuhan khusus di Cibubur ya di tahun kemarin. Nah itu juga kemarin ketika saya dibantu pun dimintai untuk pembuatan katanya sebagai peserta gitu kan. Jadi memang kalau memang nanti ditawarkan saja, kalau memang ingin orang tuanya juga memfasilitasi, dan nanti kita memfasilitasi juga seperti itu sih kan. Jadi karena memang di dalam anggota pramuka itu sendiri kan sekarang tidak diwajibkan ikut pramuka, tapi memang untuk dikembalikan ke undang-undang pramuka yang sukarela. Tetapi dengan terbitnya Permendikbud terbaru bahwasanya kegiatan pramuka itu wajib ada di masing-masing sekolah. Nah nantinya bagaimana cara membina agar bisa menumbuhkan minat kepramukaan di siswa atau peserta didiknya. Jadi nantinya untuk yang dia coba kita lakukan saja. Kalau memang ada orang tua memfasilitasi ya kita tidak akan memfasilitasinya. Karena memang pendataan kan cukup sekali ya. Siapa tahu nanti di tahun ini mungkin kalau memang ada kebutuhan khusus lagi, nah itu nanti tinggal ikut saja, tidak perlu proses untuk KTN dan lain-lainnya. Soal materi lagi. Ini kan sosialisasi KTK. Nah yang mau kami tanyakan, sasarannya ini semua siswa atau pembelajaran saja, atau yang hanya saja. Nah itu kan perlu dipertegas kriteria gitu. Karena kalau lihat tadi siapa namanya jadi pembelajaran saja. Nah itu apakah kita menunggu orang tua kalau anak ikut atau sekolahan? Nah kalau sekolahan kelihatannya dengan kepala sekolah tidak ada dianggarkan. Nah jadi itu kalau memang ada kerjasama dengan dinas mungkin ada surat edaran mungkin untuk melakukan duit gitu. Tapi kalau sahabat-sahabat ini tidak ada kepala sekolah. Nah jadi itu kok yang kita tanyakan, apakah dibayar oleh pribadi, disertasi oleh orang tua. Yang kedua kan apakah semua siswa atau pembelajaran saja masing-masing. Nah, sesuai surat edaran dan juga juga yang diikuti adalah seluruh anggota pramuka. Nah, seluruh anggota pramuka siapa saja itu kita kembalikan ke buku suratnya, karena yang diberitahu anggota pramuka siapa saja. Nah, cuma biasanya kita sampaikan kan mungkin informasi itu bisa disampaikan ke seluruh siswa dulu untuk informasinya. Kenapa? Karena bisa jadi kakak yang sebelumnya tidak minat dari kegiatan pramuka, dengan munculnya program baru, sebuah aplikasi yang mana di situ banyak fiturnya, nah mereka akan minat kegiatan pramuka seperti itu. Jadi sifatnya untuk seluruh siswa itu coba ditawarkan saja, ada program ini loh, ada manfaatnya, manfaat untuk mungkin kalau nantinya ada ini masuknya ke siswa selanjutnya. Nah selain itu kan nantinya apabila memang tidak didukung, kita tidak memaksakan, karena kita hanya sebatasnya memfasilitasi seperti itu. Nah cuma harapannya kalau memang bisa ikut nanti kedepannya lebih mudah kalau ini kegiatan pramuka sebetulnya. Tapi kalau saatnya ini tidak ikut, nah nanti mungkin ketika nanti di pramuka sudah tidak di HSU atau pendidikan anak, nah apabila ingin mendapatkan kata itu susahnya online. Nah ketika pesan online itu nanti akan ada namanya mungkin. Dan mungkin juga kemarin yang dari kuartal itu sudah menggunakan KTA itu 30-40 ribu, karena memang dikirim dari Jawa langsung ke alamat masing-masing anggota pramuka langsung. Nah kalau yang ketika program ini berjalan, ada poin di sini tidak ada mungkin, cukup 15 ribu itu kata sudah jadi kita antar ke buku semuanya seperti itu. Nah selanjutnya untuk yang kedua ya kayak yang kedua tadi perihal
anggaran atau administrasi. Nah, sesuai surat edaran bahwasanya untuk administrasi dibebankan ke masing-masing anggota pramuka. Jadi bukan disesuaikan, tapi ada beberapa kebijakan sekolah juga. Contoh ketika saya di Bali, itu untuk pendatang ada yang dimasukkan ke daerah pos. Apabila memang ada posnya, tapi beda-beda kan. Di Kalbar ada yang pakai dana pos, di Kalbar ada juga. Tapi memang ada kebijakan masing-masing daerahnya seperti itu. Nah, tapi kalau surat edaran itu mengacunya ke masing-masing anggota pramuka, karena surat edaran tersebut kan itu juga mengacu ke yang atas, yaitu undang-undang pramuka. Bahwasanya undang-undang pramuka untuk keuangan gerakan pramuka itu dimulai dari satu iuran pemerintah, yang kedua dari iuran anggota iuran. Sebelumnya perkenalkan perwakilan dari SMK Salatiah ini. Jadi sebenarnya dua pertanyaan yang ditanyakan, tapi tadi kan sudah ditanyakan sama-sama Pak Irwan, jadi sabar jadi. Jadi pertanyaan tertentu, misalnya nih kita sudah ada KTA yang sebelum ini, nah apakah anggota yang sudah punya KTA yang sebelum ini perlu buat lagi atau dirapat lagi atau bagaimana Pak? Karena sebelumnya contoh sebagai Pak Irwan kan sudah ada KTA-nya. Nah, jadi apakah beliau itu harus mendata ulang untuk pembuatan KTA yang sesuai standar nasional ini atau tidak perlu lagi? Oke, itu saja Pak. Terima kasih. Jadi kalau masih punya SPRANA tetap wajib ikut yang HI Pramuka, karena untuk HI Pramuka itu skalanya nasional dan semua kegiatan nantinya kalau melalui aplikasi HI Pramuka termasuk pengajuan TPDP 2 bulan ke depan itu melalui HI Pramuka wajib punya KTA-nya, karena itu nanti setelah punya KTA semua kegiatan tinggal memasukkan NTA, data langsung muncul seperti itu. Karena itu nanti kan akses kita ke seluruh kegiatan pramuka dimanapun. Jadi memang harus mempunyai HI Pramukanya. Karena memang nantinya sama Kak. Kalau punya SPRANA tapi tidak punya HI Pramuka, berarti tidak masuk ke data pramuka yang jadi nasional. Gitu. Dari SMK Negeri 1 Rampungen. Tadi kakak menyampaikan untuk tahapan-tahapan pendaftaran KTA nasional, yang mana nanti akan ada tim dari Ayo Pramuka Nasional, khususnya yang lokal datang ke gugus depan masing-masing. Nah, kalau demikian berarti ini akan menepis dari persyaratan-persyaratan atau langkah-langkah yang sebelumnya ini, di mana tadi salah satunya ada ongkir yang cukup mahal sampai ada yang 60, ongkirnya tergantung daerah-daerahnya juga. Kalau seandainya tadi ada tim yang datang langsung ke gugus depannya masing-masing dan salah satu biaya ongkirnya tadi tidak ada, ya. Kemudian yang menjadi anggota kepramukaan kan di sini ada dari muda, dewasa, termasuk mungkin juga para pembinanya. Pada saat pendataan mungkin para pembinanya bisa langsung juga ikut pendataan itu langsung. Dan ini mempermudah bagi kami yang selama ini terus terang saja para pembina di wadah kami khususnya merasa kesulitan dalam masuk ke pramuka dengan adanya biaya-biaya dan administrasi. Sudah daftar di nasional harus ke SPRANA atau ke WhatsApp dahulu ada semacam yang baru membayar administrasi sekian lalu dibukakan dan sebagainya. Oleh karena itu ini merasa sulit, jadi dengan adanya ini mudah-mudahan lebih bagus lagi dan kami sangat mengapresiasi sekali. Kami sangat menunggu kedatangan khususnya dari WhatsApp Hulu Sungai Putra ini nanti datang ke gugus depan kami. Terima kasih atas program ini dan mudah-mudahan ini salah satu langkah untuk memajukan gerakan pramuka Indonesia ini ke pramuka yang berbasis data dengan baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses semuanya kan baru akan saya buatkan jadwal. Nah nantinya jadwal tersebut akan kita sebar. Jadi nanti maksudnya tahu, oh sekolah saya akan didatangi pada tanggal berapa ya, seperti itu. Karena nantinya saya masih menunggu sosialisasi setelah ini kan di KKMI. Setelah itu nanti belum di K3S nya juga. Nah, nanti K3S SD ke KSU juga.
Setelah selesai saya buatkan jadwal untuk pendataan se-HSU. Dan nanti pendataan kita sistemnya per warang kita selesaikan dulu kan. Satu kecamatan sudah selesai, baru kita geser ke kecamatan seterusnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada? Ini kan ada sumbangan 15.000. Yang namanya orang tua siswa kita ini kan selalu seorang gratis. Jadi kita tuh khawatir. Kita khawatir namanya orang tua ini karakternya beda-beda. Kita khawatirnya nanti ada pembicaraan di luar bahwa sekolahnya melakukan pungutan untuk membuat kamu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ada tegasan untuk yang bisa kita sampaikan kepada orang tua bahwa ini biayanya 15.000. Karena kita di sekolahnya tidak mungkin kita dengan siswanya juga orang tua pasti tahu. Jadi yang pertama. Yang kedua, untuk akun ini apakah diberikan atau kita registrasi sendiri? Ini sudah terima kasih. Yang mungkin bisa dilampirkan atau dibuat landasan yang pertama, Jubran nomor 2 tahun 2024. Di situ ada nanti nominal dan juga syarat mendapatkan KTA. Selain itu ada surat pengedaran dari Kuarnas yang sudah ditandatangani langsung oleh Kassekjen. Dan di situ adalah besaran 15.000 yang ada dibebankan masing-masing anggota pramuka. Selain itu juga mungkin bisa dilampirkan bahwa sudah direkomendasikan programnya juga oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dan juga Kementerian Kalimantan Selatan. Nah itu nanti sebagai penguatan bahwasanya kalau orang tua berpikir ini katanya sekolah gratis ada pungutan, ini bukan pungutan, ini suatu program yang mana pramuka sendiri itu kan untuk program tidak ada anggaran dari APBD atau APBN. Nah kalau memang dianggarkan dari APBN untuk pramuka kegiatan pendataan anggaran semuanya dari APBN. Nah itu tidak boleh kita menarik. Tapi kan ini biarkan dari anggota, bukan tidak ada anggaran dari APBN atau APBD. Nah itu sih kan sebagai landasannya. Biasanya dari tugas depan yang di Jawa pun ini yang dilampirkan soalnya memang program sudah resmi karena memang skalanya pun nasional seperti itu. Nantinya dibuatkan akun ya kayak untuk KTA di kita. Nah nanti anggota pramuka itu tinggal registrasinya sampai KTA fisiknya kan. Kenapa seperti itu? Agar sebagai bukti bahwasanya nanti yang bisa masuk ke aplikasi pramuka itu benar-benar anggota pramuka. Karena nantinya ketika apa itu di-scan nanti ada kode keamanan itu harus mencantumkan tanggal, bulan, tahun lahirnya. Kalau tidak salah otomatis tidak bisa masuk aplikasi seperti itu. Terima kasih kakak. Tidak ada salah kurangnya dari saya mohon maaf yang besar-besarnya. Ini cukup dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.